Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada video ini Ibu akan menjelaskan kembali mengenai perbandingan senilai dan satu lagi yaitu perbandingan berbalik nilai. Mari kita lihat perbedaannya ya. Oke, kita mulai dari perbandingan senilai. Kapan kita menyatakan bahwa perbandingan itu adalah perbandingan senilai? Oke, kemarin sudah Ibu jelaskan kan bahwa bila suatu perbandingan itu salah satu nilainya bertambah, maka nilai variabel lain juga bertambah. Kalau variabel pertama naik, maka variabel kedua juga akan naik. Contohnya seperti apa? Oke, contoh yang pertama kemarin sudah Ibu beri contoh, yaitu bila kita membeli buku satu dengan harga 2.000, maka saat kita membeli 2 buku, maka nilainya juga akan naik menjadi 4.000. Kalau 3 buku berarti jadi 6.000. Nah, kalau ada variabel pembeliannya naik, maka harga juga ikut naik. Itu adalah salah satu contoh dari perbandingan senilai. Oke, contoh yang kedua adalah kurs uang. Kurs uang juga perbandingan senilai. Misal Ibu mau menukarkan uang $1 itu seharga dengan, misal pada hari itu adalah 14.000. Jika Ibu memiliki $25, maka berapa nilai rupiahnya? Nah, ini juga perbandingan senilai, karena saat nilai dolarnya naik, maka nilai rupiahnya juga ikut naik. Berarti kita bisa menggunakan perbandingan senilai. Kemarin perbandingan senilai bisa dicari dengan rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1 adalah dolar. A1 $1. Oke, $1 itu senilai dengan 14.000. Maka $25 senilai dengan berapa? Kita kalikan silang. Berarti X sama dengan 25 dikali 14.000. Untuk hasilnya kalian cari sendiri ya. Pada perbandingan senilai juga bisa dilihat dari sebuah grafik. Oke, Ibu ambil contoh yang tadi saat membeli buku. Satu buku harganya 2.000. Ini satu buku. Oke, 2 buku harganya 4.000. 3 buku harganya 6.000. Oke, berarti grafik pada perbandingan senilai bernilai positif. Maksudnya seperti apa? Grafiknya naik jika nilainya naik. Kalau nilainya turun, pembeliannya turun, ya berarti nanti bisa turun ya. Oke. Itu
Tadi yang senilai, sekarang yang kedua adalah berbalik nilai. Oke, Ibu hapus dulu saja. Ibu hapus dulu saja sebentar ya. Oke, kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Nah, berarti kalau berbalik nilai, kita sudah tahu ya, kebalikan dari senilai. Berbalik nilai dikatakan berbalik nilai apabila suatu nilai, suatu variabel mengalami kenaikan, maka variabel lain akan mengalami penurunan. Kebalikannya ya, mengalami penurunan. Saat satu variabel naik, maka variabel lain mengalami penurunan. Ibu kasih 2 contoh. Oke, contoh yang pertama. Coba kamu bayangkan saat ibu hendak pergi ke sekolah pada hari ini, ibu memerlukan waktu 40 menit untuk sampai dengan kecepatan sepeda motor yang ibu kendarai adalah 40 km per jam. Tapi esok hari ibu ingin lebih cepat untuk datang ke sekolah. Ibu ingin durasi keberangkatan lebih cepat. Apa yang harus ibu lakukan? Ibu harus menambahkan kecepatannya. Saat ibu menambahkan kecepatannya, maka waktu yang ibu perlukan untuk datang ke sekolah akan lebih sedikit daripada waktu saat ibu dengan kecepatan 40 km per jam. Oke. Untuk perbandingan berbalik nilai, kita bisa cari dengan rumus A1 per B1 sama dengan B2 per A1. Oke. Oke, contohnya seperti yang tadi, ibu ingin, oke, kita tuliskan dulu ya. Ibu hari ini berkendara dengan kecepatan 40 km, memerlukan waktu 40 menit. Oke, ini untuk menit durasinya, dan ini untuk kecepatannya. Saat besok
besok ibu ingin lebih cepat datang ke sekolah. Berarti ibu memerlukan waktu 30 menit. Berapa kecepatan yang harus ibu punya? Berapa kecepatan yang harus ibu gunakan untuk datang ke sekolah 30 menit lebih awal? Berarti bisa dicari dengan 30x sama dengan 40 dikali 40 sama dengan x-nya adalah 1600 dibagi 30. Maka untuk kecepatannya adalah sekitar 53 km per jam. 53. Kita lihat saat kecepatannya 40 km, ibu sampai 40 menit dari rumah ke sekolah. Ketika ibu naikkan kecepatannya menjadi 53 km, kecepatannya naik, tapi waktu yang dibutuhkan berkurang. Sesuai dengan teori dari perbandingan berbalik nilai. Bila suatu variabel mengalami kenaikan, maka variabel lain mengalami penurunan. Kebalikannya. Apakah ada contoh lain? Ada. Mari kita lihat. Misal, contoh kedua ya. Bila ibu memiliki 10 ternak sapi, persediaan makanan akan habis 8 hari. Bagaimana bila ibu memiliki 15 ternak sapi ya? Apakah persediaan yang ibu punya, persediaan ini nilainya sama? Apakah persediaan ini akan habis lebih cepat atau makin lama saat ibu ternaknya lebih banyak? Oke, kita cek. 10 ternak sapi itu menghabiskan 8 hari. Berarti saat nilai ternaknya bertambah karena semakin banyak yang memakan persediaan makanan, maka nilai dari persediaan makanan ini akan lebih cepat habis, nilainya akan menurun. Saat ternaknya nilainya naik, maka nilai persediaan makanannya menurun. Hal ini sesuai dengan konsep perbandingan berbalik nilai. Oke, jadi 10 sapi menghabiskan 8 hari persediaan makanan. Maka kalau 15 sapi, berapa hari akan habis? Kita gunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Maka tinggal dikali nih. 15x sama dengan 10 dikali 8. Berarti X sama dengan 80 dibagi 15. X-nya berapa? Maka akan habis 5 hari, sekitar kurang lebih 5 hari. Karena ini koma ya, nilainya turun saat ternak sapinya bertambah, nilai dari persediaan makanan akan menurun. Saat 10 sapi nilainya 8 hari akan habis. Bila ternak sapi bertambah, maka persediaan makanan akan cepat habis. Itu adalah konsep dari
rombongan Bali. Oke, thank you. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.